Oke, baik, terima kasih. Ini saya akan membawakan presentasi mengenai retrosintesis. Proses retrosintesis ini adalah perencanaan analisis pembuatan molekul dimulai dengan menetapkan molekul produk atau molekul target. Selanjutnya dianalisis atau bekerja mundur sampai ke arah bahan awal dengan syarat tertentu. Nah, ini adalah contoh analisis retrosintesis, yaitu ada senyawa ester. Ini senyawa ester yang digunakan sebagai obat nyamuk. Kita tahu bahwa ester ini dapat dibuat secara alkohol, dibuat dari alkohol dengan ditambahkan dengan asil klorida. Dan kita dapat ini menggambarkan tentang retrosintesis senyawa ester yang menggunakan panah retrosintesis. Ini adalah contoh dari senyawa ester. Dari beberapa istilah dalam retrosintesis ini, yang pertama itu mengenai tentang target molekul, atau dengan sebut dengan molekul target, yaitu molekul yang akan disintesis. Yang kedua itu retrosintesis, yaitu proses pemotongan atau pembelahan molekul target menjadi bahan awal starting yang mungkin dan tersedia. Yang ketiga itu panel retrosintetik. Panah terbuka di belakang yang digunakan untuk menunjukkan kebalikan reaksi sintetik. Yang keempat itu diskoneksi. Proses pembelahan atau pemotongan ikatan yang dibayangkan dari suatu molekul target menjadi bahan awal yang mungkin, atau dengan kebalikan dari reaksi sintesis. Yang kelima itu sinton, yaitu fragmen ideal yang dihasilkan dari proses diskoneksi. Biasanya suatu kation atau anion. Yang keenam ini reagen, yang senyawa yang digunakan dalam sintesis molekul sebanding dengan sinton. Contohnya molekul Ml merupakan reagen untuk sinton Me+. Yang ketujuh itu interkonferensi, gugus fungsional atau dengan IGF, yaitu proses pengubahan suatu gugus fungsional satu menjadi gugus fungsional yang lain dengan reaksi substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi, dan reduksi secara operasi balik yang digunakan dalam langkah analisis. Selanjutnya ini diskoneksi, yaitu reaksi diskoneksi harus sesuai dengan handap. Handal sini amil polida merupakan reaksi kimia dan asil klorida. Reaksi tersebut adalah cara standar pembuatan amida. Diskoneksi dilakukan pada ikatan CN karena pemutusan suatu sesuai dengan reaksi yang handal dan tidak ada pemutusan lain yang mungkin molekul amil polida. Bisa dilihat dengan reaksi amida sebelumnya, yaitu kita harus memperhatikan senyawa diaminosid suatu amida, yaitu kita beranggapan pemutusan terbaik dalam ikatan CN. Dan misalkan asil klorida dan metil hidrasina. Seperti kita lihat bahwa perhatikan pada gambar berikut yang ada di bawah ini, yaitu CN amida di atas panah retrosintesis sebagai pengingat ikatan yang terdiri pada proses diskoneksi. Nah, di sini amida ini merupakan proses diskoneksi, yaitu hasil retrosintesis diaminosid menimbulkan masalah karena asil klorida tidak stabil, karena dapat membentuk silkik menjadi anhidrat. Namun hal ini tidak dapat menimbulkan masalah bagi sintesis diaminosid dan monoside, atau penggunaan anhidrat tetap merupakan reaksi yang handal. Sinton adalah reagen ideal. Penggunaan anhidrat dalam sintesis diaminosida adalah keharusan, bukan dari pilihan. Tetapi sering terjadi ada beberapa reagen alternatif yang sesuai dengan hasil diskoneksi atau pemutusan pada ikatan yang sama
Contohnya, paracetamol adalah suatu amida yang dapat terdiskoneksi baik menjadi amina atau tambah sulfurida sehingga dia menjadi anhidra. Ya, ini paracetamol ya itu dari hasil dari amida tambah hasil sulfurida. Ini reagen yang terbaik seringkali hanya dapat ditentukan oleh eksperimen komersial. Paracetamol dibuat dari para aminofenol dan anhidrat asetat dan pada para aminofenol dan asil sulfurida. Hal ini disebabkan oleh produk samping. Asam asetat lebih mudah ditangani daripada hasil. Reagen ideal disebut sinton adalah fragmen dari molekul dengan polaritas plus atau minus. Dan sinton tidak selalu sebagai reagen, kadang-kadang berubah menjadi zat antara dalam jalur reaksi atau dengan reaksi pathway. Melalui diskoneksi, ikatan menjadi sinton pada reagen nyata, kita menunjukkan polaritas ikatan yang membentuk reaksi. Selanjutnya itu memilih diskoneksi. Hal paling sulit dalam merencanakan analisis retrosintetik adalah bagaimana diskoneksi dilakukan. Itu ada beberapa guideline akan dibahas untuk membentuk dalam analisis. Namun demikian, cara terbaik adalah melalui pengalaman dan praktek. Untuk tujuan keseluruhan dari analisis retrosintetik ini adalah untuk kembali ke material awal yang tersedia di pasaran dan reaksinya seefisien mungkin. Ini kita masuk untuk guideline yang pertama, yaitu tentang diskoneksi harus reaksi benar dan terpercaya. Hal yang paling penting untuk diingat dalam retrosintesis adalah diskoneksi harus sesuai dengan reaksi yang sudah dikenal handal. Jika kita mendiskoneksi suatu eter, diskoneksi dilakukan di sebelah atom oksigen karena kita tahu tentang sintesis eter. Pemutusan tidak dilakukan pada sisi aril dari atom oksigen karena kita tahu tidak ada reaksi handal yang sesuai untuk serangan nukleofilik alkohol pada cincin aromatik yang tidak aktif. Nah, ini ada bentuk reaksi yang ada diskoneksi jelek dan diskoneksi yang baik. Ini merupakan hasil pemutusan yang dilakukan, yang baik dan yang tidak baik. Selanjutnya, guideline yang kedua, itu untuk senyawa yang terdiri dari dua bagian yang terikat dan heteratom, pemutusan terjadi pada heteratom. Semua analisis retrosintetik pada senyawa di mana heteratom atau N atau O yang menghubungkan molekul diskoneksi terjadi di sebelah N atau O. Berlaku untuk senyawa eter, amida, ester, amida, eter, amina, asetal, sulfida, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena senyawa tersebut dibuat berdasarkan reaksi substitusi. Klorbensida digunakan untuk membunuh kutu menggunakan guideline kedua, yaitu disarankan diskoneksi terjadi sebelum di sebelah atom sulfur, yaitu menggunakan guideline pertama, diskoneksi terjadi pada sisi alkil dan bukan pada sisi aril. Ini merupakan analisis retrosintesis klorbensida dan reagen sesuai dengan sinton dan usul sintesis klorida. Ini merupakan contoh reaksinya. Guideline yang ketiga yaitu pertimbangkan diskoneksi alternatif dan memilih rute yang menghindar masalah chemoselectivity. Ini berarti diskoneksi gugus reaktif pertama. Senyawa ICL adalah obat antibiositas yang potensialnya yang potensial. Salah satu senyawa intermediate dalam sintesis ICL
ini dapat mengalami suatu gugus yang mungkin didiskoneksi. Hal ini disebabkan karena adanya gugus fungsional. Dua eter dan amina. Perhatikan jadi kita harus gambar yang ada di bawah ini, itu terdapat 4 diskoneksi yang mungkin gugus fungsional eter, AB, dan kedua sisi amina, C dan D. Diskoneksi menimbulkan masalah kemoselektif karena akan sulit untuk alkilisasi fenol dengan adanya atom nitrogen bersifat basa. Antara senyawa C dan DC tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik karena pemutusan berikutnya setelah D akan dialkilasi menjadi O dengan adanya gugus NH2. Pemecahan masalah diskoneksi seperti N dikenal reaktif group lead ini dengan sintesis sebagaimana diformulakan dalam pedoman yang ketiga ini. Pedoman ini membantu dalam langkah retrosintesis berikut untuk senyawa intermediat. Pemutusan memberi senyawa dengan 2 eter yang mungkin terputus lebih lanjut. Selanjutnya itu interkonversi gugus fungsional. Obat anti-hipertensi opornim mengandung gugus fungsi amida dan amina. Gugus fungsi mana yang pertama didiskoneksi? Jika amina sekunder pertama didiskoneksi, akan ada masalah kemoselektifis membangun amina dengan hasil yang digugus NH2. Untuk retrosintesis oformina ini, contohnya ini ada A dan B, itu dihasilkan gugus NH2. Untuk pemutusan yang pertama itu, ini tampaknya menimbulkan masalah yang lebih besar karena membuat amina dengan adanya asil klorida. Namun demikian, asil klorida dapat dibuat dari asam karboksilat, yang kemudian dengan memudahkan didiskoneksi menjadi asam 2 aminobenzoat dan 4 kloropiridina. Transformasi retrosintesis hasil klorida menjadi asam karboksilat, bukan diskoneksi yang nyata karena tidak ada yang terputus. Hal yang demikian disebut interkonferensi gugus fungsional. Dan ditulis di atas ini panna retrosintetik. Selanjutnya itu sintesis oformina. Dengan menggunakan reagen atau serangkaian reagen yang sesuai, hampir semua gugus fungsional dapat dikonversi menjadi gugus yang lain. Yang sering kali digunakan